Halo Bapak Ibu, kali ini mari kita belajar bersama dari Matius pasal yang ke-6. Saya akan baca ayat 32 sampai dengan ayat 34 kepada kita bersama. Matius pasal 6 ayat 32 sampai dengan ayat yang ke-34. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Sebelum saya bahas ayat 32 dan ayat 34, mari kita lihat dulu ayat 33. Sebab setahu saya semua orang Kristen pasti tahu ini ayat. Jadi mari kita lihat dulu apa yang dimaksud oleh ayat 33 dari Matius pasal 6, supaya pada akhirnya saudara dan saya memahami esensnya, sehingga waktu kita hidup dalam esens yang diajarkan oleh firman Tuhan, ayat 32 dan ayat 34 akan terjadi sangat natural dalam kehidupan saudara dan saya. Mari kita mulai. Ayat 33 Alkitab bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Kata carilah di situ Pak Ibu dalam bahasa Yunani disebut dengan kata ini, zeteo. Apakah zeteo? Zeteo itu artinya begini, mencari tahu melalui berpikir, mencari tahu dengan cara merenung, menggunakan nalarnya kita, supaya pada akhirnya saudara dan saya tiba kepada sebuah pemahaman. Saya ulang ya, apakah kata carilah atau zeteo artinya adalah ini, mencari tahu dengan mulai berpikir atau merenung atau menggunakan nalarnya kita. Lalu satu lagi, menyelidiki apa yang kita belum tahu dan belum hidupi. Kita perlu menyelidikinya supaya pada akhirnya kita paham. Nah ini penting, sebab Alkitab bilang yang harus dicari dulu itu adalah kerajaan Allah. Apakah kerajaan Allah? Kerajaan Allah kita tahu Basileia. Basileia adalah kedaulatan Tuhan dalam hidupnya kita. Tuhan memerintah secara utuh dalam kehidupan saudara dan saya. Kekuasaannya menjadi absolut dalam kehidupan saudara dan saya. Berarti kan ini yang Alkitab bilang, carilah dahulu kerajaan Allah. Berarti ini yang saudara dan saya harus kembangkan dalam diri kita, dalam pemikiran kita. Sampai sejauh ini, apakah saya adalah orang yang sangat terbuka untuk membiarkan Tuhan itu memerintah secara mutlak dalam kehidupan saya? Coba gunakan nalar yang kita punya, lalu renungkan bagaimana kita jalani hidup, selidiki pilihan-pilihan yang kita buat dalam hidup. Apakah saudara dan saya adalah orang yang telah membiarkan Tuhan pakai firman-Nya perintah hidup kita dalam kesehariannya? Sebab begini Pak Ibu, kalau saudara dan saya nggak mencari dahulu kerajaan Allah, yang akan terjadi dalam kehidupan kita adalah tidak ada satu hal pun yang akan ditambahkan kepada saudara dan saya. Makanya kenapa sangat penting bagi saudara dan saya untuk begini Pak Ibu, duduklah, ambillah sebuah momen dalam keseharian, duduklah lalu mulai berpikir, gunakan nalar kita, renungkan ulang, selidiki. Saya ulang ya, apa isi pikir saya, apa saja yang saya bicarakan, bagaimana saya berkelakuan dalam kehidupan saya tiap-tiap hari. Apakah semuanya didrive oleh Tuhan memerintah saya pakai firman-Nya? Atau jangan-jangan kita mikir sembarangan, kita ngomong sembarangan, kita berkelakuan sembarangan karena yang perintah kita adalah diri kita sendiri. Kalau saudara dan saya yang mengambil alih pemerintahan atas diri kita, percayalah, saudara dan saya tidak akan jalan kemana-mana, kita tidak akan mengalami kemajuan dalam hidup, saudara dan saya juga tidak akan mengalami penambahan demi penambahan yang Tuhan bisa kerjakan untuk kehidupan kita. Makanya kenapa ini, saya ulang Pak Ibu, sangat penting kita cari tahu dalam diri sendiri, dalam perenungannya kita, pertimbangan nalarnya kita. Tuhan pakai firman,
perintah saya dalam keseharian nggak? Contoh, waktu Tuhan bilang, jangan balas kejahatan dengan kejahatan, tapi balaslah kejahatan dengan kebaikan. Kalau saudara dan saya mengaku bahwa pemerintahan Tuhan atau kerajaan Tuhan ada dalam hidupnya kita, maka ini yang akan menjadi pilihannya kita. Kita akan setuju bahwa waktu orang jahatin kita dalam hidup, kita akan balas mereka dengan kebaikan. Nah, waktu saudara dan saya melakukannya, pada momen itu tuh, saudara dan saya adalah orang yang sedang mencari pemerintahan Tuhan dalam hidup kita, dan kemudian ada pada posisi bahwa ternyata Tuhan dalam kerajaannya, Tuhan yang adalah raja dalam kerajaannya, sedang memerintah saudara dan saya punya kehidupan pakai firman-Nya. Contoh yang lain, Alkitab bilang, bertolong-tolonganlah kamu menanggung bebanmu, sebab dengan cara demikian kamu memenuhi hukum Kristus. Apakah saudara dan saya adalah orang-orang yang terbiasa begini? Kalau ada orang yang susah, kalau ada orang yang butuh pertolongan, kita adalah orang yang terbiasa dalam seluruh kemampuan yang kita punya, terbiasa menolong orang tersebut untuk memenuhi hukum Kristus, atau saudara dan saya membiarkan orang menderita saja secara kita tahu kita bisa tolong. Nah, waktu saudara dan saya tahu bahwa kita bisa tolong, lalu kemudian kita putuskan untuk begini, menolong orang lain. Sebab waktu kita menolong orang lain, kita sedang memenuhi hukum Kristus. Pada momen itu tuh, kerajaan Allah sudah ada dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara dan saya sedang membiarkan Tuhan memerintah kehidupan kita. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, cari tahu dalam pemikiran, cari tahu dalam perenungan, gunakan nalar, timbang ulang, selidiki apakah dalam hidupnya kita membiarkan Tuhan pakai firman-Nya yang diajarkan oleh Roh Tuhan di dalam hidupnya kita membiarkan Dia perintah kita, atau kita membiarkan diri kita perintah hidupnya kita. Sebab begini Pak Ibu, di perintah Tuhan, which is artinya adalah begini, kerajaan Allah sudah datang dalam kehidupan saudara dan saya. Di tahap awal itu susah Pak Ibu, sebab kita akan mengalami pergesekan dan pengikisan berkali-kali terhadap realita egosentris di dalam kita, terhadap realita kedagingan di dalam kita, terhadap pilihan-pilihan keduniawian yang telah kita hidupi sekian waktu terakhir dalam hidupnya kita. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, kamu harus pikir ulang, kamu harus merenungkan, kamu harus gunakan nalar untuk menimbang segala sesuatu, kamu harus menyelidiki. Sekarang ini yang perintah kamu dalam hidup adalah, saya ulang, egosentrismu, apalagi tadi kedaginganmu, atau gaya hidup keduniawian yang kamu pilih, atau kamu telah membiarkan diri untuk begini. Mari pelan-pelan, karena kita setuju dengan firman Tuhan, kita setuju dengan pemerintahan Tuhan dalam hidup kita pakai firman-Nya, maka kita akan melatih diri kita untuk one day at a time, belajar untuk taat kepada perkataan Tuhan. Sebab begini Pak Ibu, saya ulang, kalau Tuhan perintah hidup saudara dan saya, kalau Dia berdaulat, kekuasaannya berdaulat atas kehidupan kita, ingatlah ini baik, saudara dan saya tidak akan pernah mengalami yang dinamakan dengan istilah ini, dikurangkan dalam kehidupan kita. Waktu Tuhan memerintah saudara dan saya punya kehidupan, yang akan terjadi adalah Tuhan akan menambahkan apa saja dalam hidupnya kita. Mari saya soroti kata penting itu, ditambahkan. Kata ditambahkan dalam bahasa Yunani menggunakan kata ini Pak Ibu, prostitemi. Prostitemi itu artinya begini, ditambahkan berulang-ulang. Jadi tahukah saudara, waktu saudara dan saya memutuskan untuk membiarkan Tuhan perintah kita secara total dalam keseharian kita, kita membiarkan kekuasaan absolutnya memerintah kehidupan kita membiarkan pikiran kita, nalarnya kita submit kepada apa yang firman Tuhan ajarkan kepada kita, ternyata ini yang Alkitab bilang, kepada kamu akan ditambahkan berulang-ulang. Apa saja yang ditambahkan dalam kehidupan kita? Banyak Pak Ibu. Kalau saudara baca ayat 32, lalu saudara baca ayat 34, saudara akan menemukan bahwa Tuhan akan menambahkan kehidupan kepada saudara dan saya. Tuhan akan menambahkan napas hidup kepada saudara dan saya.
Tuhan akan menambahkan hikmat kepada saudara dan saya. Tuhan akan menambahkan apalagi banyak hal Pak Ibu dalam kehidupan kita. Dia akan mempedulikan apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Selama dia tahu ada yang kurang pada kita, dia akan menambahkannya dan menambahkannya dan menambahkan terus dalam kehidupan kita. Sampai pada akhirnya saudara dan saya ada pada keadaan dipenuhi oleh Tuhan. Makanya coba pertimbangkan ulang Pak Ibu. Begini, saya tahu betul kita masih manusia, masih darah dan daging. Kakinya kita masih injak lantai, kita tidak jalan ngawang Pak Ibu, atau melayang di atas tanah, enggak. Kita itu berjalan kaki injak lantai, kita masih manusia bumi sekali. Tapi mengertilah bahwa begini, yang Tuhan mau bukan supaya saudara dan saya menutup diri dari orang lain, supaya jangan berdosa, bukan. Yang Tuhan mau adalah begini, kita yang paling tahu Pak Ibu, bahwa dalam hidup ini kita masih egois di sisi mana. Kita yang paling tahu dalam hidup ini, yang jahat-jahat dalam diri kita masih di mana. Kita juga yang paling tahu pemberontakan kita terhadap firman Allah di sisi-sisi mana tuh kita tahu banget Pak Ibu. Nah pada titik itu, saudara dan saya harus berani ngomong sama Tuhan. Pemerintahan saya atas hidup saya, kekuasaan saya atas hidup saya menyerahkannya kepada Tuhan. Sebab kalau saudara dan saya nggak menyerahkan kekuasaan kepada Tuhan untuk memerintah kita, maka yang terjadi adalah kalau toh Tuhan mau perintah kita, saudara dan saya pasti akan selalu melawan. Kita perlu dengan terbuka dan rela berkata kepada Tuhan, setelah saya timbang, kalau saya perintah hidup saya akan kurang. Tapi kalau saya memberi diri saya diperintah oleh Tuhan pakai firman, maka saya akan mengalami penambahan demi penambahan yang Tuhan kerjakan berulang-ulang dalam kehidupan saya. Maka dengan sadar saya memutuskan untuk membiarkan kerajaan Allah itu betul-betul ada dalam saya punya kehidupan, termanifestasi dengan sangat nyata di dalam saya. Tuhan memerintah secara mutlak di dalam kekuasaannya, pakai firman-Nya dalam hidup saya, supaya pada akhirnya saya menjadi orang yang betul-betul mengikuti jalan-jalan Tuhan, mengikuti arahan Tuhan dari firman-Nya, terbiasa belajar untuk taat dari awal sampai akhir, karena saya tahu betul bahwa perkataan firman Allah tidak mungkin mencelakakan saya. Perkataan firman Allah berkuasa untuk menggiring saya kepada perubahan kehidupan, terdidik di dalam kebenaran, sehingga tabiat yang semula berdosa, seharusnya waktu kita membiarkan kerajaan Allah memerintah kehidupan kita, Tuhan mengambil kekuasaan mutlak untuk perintah hidup kita pakai firman-Nya, saudara dan saya akan berpindah dari kebiasaan berdosa kepada kebiasaan hidup benar, karena yang kita biarkan, arahkan kita punya kehidupan adalah Tuhan melalui firman-Nya. Mari selidiki ulang, sebab Alkitab bilang, carilah, artinya cari tahu. Pikiran kita dikuasai oleh firman Allah atau dikuasai oleh perenungan yang salah, perenungan yang jahat, asumsi-asumsi yang tidak mendasar. Cek ulang. Kita perlu gunakan kita punya nalar untuk timbang ulang bagaimana kita sedang hidup. Jangan-jangan kita sedang hidup menjauh dari Tuhan, walaupun kita tetap melayani Dia, walaupun kita bisa nasihati orang pakai firman, walaupun kita dikenal sebagai orang yang terbiasa berkhotbah pakai firman Tuhan. Coba cek ulang. Jangan-jangan kita sedang pelayanan, jangan-jangan kita ngaku kita ikut Tuhan, jangan-jangan kita ngaku sebagai pengikut Kristus, murid Kristus, orang Kristen, tetapi kita yang perintah hidupnya kita dan bukan Tuhan pakai firman perintah hidupnya kita. Amin. Mari cek ulang Pak Ibu, siapa yang perintah hidup kita. Tapi yang kedua, Matius pasal 6 ayat 33, Alkitab bilang ini, yang harus dicari dulu adalah kerajaan Allah. Satu, Tuhan perintah saya enggak? Firman-Nya betul-betul mendominasi saya punya kehidupan enggak? Sehingga waktu saya berkata-kata, saya punya kata-kata tidak menyimpang dari kebenaran. Waktu saya membangun perenungan saya nggak keluar dari firman Allah. Waktu saya bersikap atau berkelakuan dalam tiap-tiap hari, kelakuan saya tidak menyimpang dari kebenaran. Itu perlu dipertanyakan. Gunakan nalar untuk menimbangnya Pak Ibu. Tapi yang kedua ini yang Alkitab bilang, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya Pak Ibu, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Mari kita lihat apakah kebenaran.
Kebenaran bahasa Yunani di ayat ini menggunakan kata dikaiosine. Apakah dikaiosine atau kebenaran? Maria, Pak, Ibu, benang merahnya. Tuhan harus perintah dulu saudara dan saya punya hidup pakai firman. Supaya pada akhirnya saudara dan saya punya pemikiran, nalar, perenungan, itu sangat berkaitan dengan kebenaran. Menyelidiki kebenaran akan membuat kita memahami kebenaran. Kita harus paham Tuhan punya pemerintahan dalam hidup kita. Kita harus paham kebenaran itu sendiri, supaya pada akhirnya saudara dan saya bukan sekedar orang yang jago berteori benar, tetapi saudara dan saya juga dikenal dalam hidup tiap-tiap hari sebagai orang yang jago menghidupi firman yang telah menguasai kita punya cara berpikir. Nah, mari saya ulang, apakah kebenaran atau dikaiosine? Kebenaran atau dikaiosine punya pengertian yang pertama adalah ini Pak Ibu, kebenaran di dalam Kristus. Kan tadi saya sudah bilang, Tuhan harus perintah kita pakai firman. Kalau dia perintah kita pakai firman, maka benarlah hidup kita. Saudara dan saya akan memenuhi Tuhan punya standar kebenaran, yaitu di dalam Kristus firman Allah yang hidup. Kebenaran diri sendiri tidak akan menyelamatkan saudara dan saya di hadapan Tuhan punya penilaian atau bahkan penghakiman nanti. Kebenaran Kristus yang kita hidupi dalam keseharian kita lah yang akan membuat saudara dan saya mampu menjadi orang-orang yang hidup di dalam kualitas kerajaan Allah, kualitas gaya hidup dari orang-orang yang hidup dalam kerajaan Allah. Makanya ini yang saudara dan saya, Alkitab bilang ini, harus cari Tuhan harus perintah hidup saya. Cari firman Tuhan. Biarkan firman Tuhan yang adalah kebenaran itu menjadi kebenaran di dalam kehidupannya kita. Ada banyak orang berkata bahwa kebenaran itu relatif. Tapi mari saya beritahu Pak Ibu, kebenaran di dalam Kristus itu tidak relatif. Kebenaran di dalam Kristus itu mutlak. Kebenaran bahwa keselamatan hanya ada di dalam Kristus itu mutlak. Sebab tanpa Kristus, saudara dan saya nggak mungkin selamat. Kebenaran bahwa darah Kristus cukup untuk menghapus bersih saudara dan saya punya pelanggaran dalam kehidupan. Dosanya kita yang semerah kirmisi bisa diputihkan seputih salju. Nah, itu kebenaran mutlak. Tidak ada namanya Pak Ibu, darah binatang bisa menghapus dosanya kita. Enggak. Darah Kristuslah yang bisa menghapus saudara dan saya punya pelanggaran dalam kehidupan. Itu kebenaran mutlak. Tidak ada yang bisa sangkal itu. Makanya ini yang Alkitab bilang. Kalau Tuhan perintah saudara dan saya punya hidup, kalau kita biarkan firman Allah mengambil kekuasaan mutlak dalam kehidupan kita, maka saudara dan saya akan dimampukan untuk hidup dalam kebenaran Kristus, hidup dalam kebenaran seperti standar Kristus yang Dia telah ajarkan buat kita melalui firman-Nya. Itu kebenaran. Nah, kebenaran atau dikaiosine punya pengertian yang kedua adalah begini, integritas. Siapa diperintah oleh Tuhan, sangat gampang bagi mereka untuk hidup dalam integritas, Pak Ibu. Siapa yang tidak diperintah oleh Tuhan pakai firman, akan selalu gagal hidup sebagai orang-orang yang memiliki integritas. Apakah integritas? Ketaatan yang teguh terhadap semua nilai dan kode etik moral. Semua orang yang punya integritas adalah orang-orang yang taatnya itu teguh, Pak Ibu. Bukan taat setengah-setengah. Taat kalau moodnya lagi baik, bukan. Semua orang yang diperintah oleh Tuhan pakai kebenaran firman-Nya akan lahir sebagai orang-orang yang hidup di dalam integritas. Taat kepada kebenaran dan ketaatan itu teguh. Kita nggak bisa dibeli, kita nggak bisa dibayar, kita nggak bisa disogok. Bahkan sekalipun waktu kita teraniaya, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang tetap bertahan teguh, taat kepada kebenaran. Nah, rupa-rupanya pemerintahan Kristus di dalam kehidupan kita lah yang akan memungkinkan penambahan kekuatan integritas itu bekerja dengan sangat solid dalam kehidupan saudara dan saya. Supaya pada akhirnya kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, dengan siapa saja kita bertemu, waktu saudara betul-betul dan saya betul-betul
hidup sebagai orang yang diperintah oleh Kristus, kita akan dikenal sebagai orang yang terbiasa hidup pakai standar kebenaran Kristus. Tapi yang kedua, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup terbiasa di dalam integritas. Nah, apakah kebenaran atau dikaiosine? Kebenaran atau dikaiosine punya pengertian yang lain adalah begini, kekudusan hidup. Begini Pak Ibu, berupaya hidup kudus dengan kekuatan sendiri, saudara dan saya nggak bisa. Semua kita tahu, waktu kita berupaya untuk tinggalkan ketidakkudusan dalam pemikiran kita, dalam perenungan kita, dalam kelakuan kita, yang kita temukan, kita jatuh bangun lagi dalam persoalan ketidakkudusan Pak Ibu. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, kamu harus renungkan ulang, selidiki ulang, kejar kebenaran, pahami, Kristus memerintah, kamu punya hidupnya. Kalau dia memerintah kamu punya hidup, saudara dan saya punya kehidupan, yang akan terjadi adalah saudara dan saya akan sangat dimudahkan untuk bisa, saya ulang, konsisten hidup di dalam kebenaran standar Kristus. Dua, saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang sangat teruji hidup di dalam integritas. Tapi yang ketiga, saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam kekudusan, tidak terpaksa, bukan juga karena terancam. Karena kita adalah kenapa kita hidup dalam kekudusan? Sebab Tuhan dengan firman-Nya telah memerintah kita. Sehingga perenungan kita isinya adalah semua hal yang manis, adil, benar, mulia, suci, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Itu yang menjadi konten dari perenungannya kita. Makanya kalau ditanya begini, kenapa orang masih jatuh bangun dalam ketidakkudusan? Jawaban sederhananya adalah karena mereka tidak memberi diri untuk diperintah oleh Tuhan secara mutlak di dalam kekuasaannya pakai firman Allah. Seharusnya kalau Tuhan memerintah kita pakai firman-Nya, saudara dan saya akan berpindah tuh Pak Ibu naturally dari satu kehidupan yang tidak kudus kepada sebuah kehidupan yang kudus di dalam Tuhan dan di dalam firman-Nya. Kekudusan sudah bukan lagi programnya kita Pak Ibu. Kekudusan itu akan menjadi jalan hidup yang kita pilih atau cara berkelakuan yang kita pertontonkan dalam hidup kita tiap-tiap hari. Nah, Alkitab bilang ini, cari itu kebenaran. Cari dulu, Tuhan perintah saya enggak? Kalau kita biarkan Tuhan perintah kita dengan mutlak, saudara dan saya akan dapatkan itu, gaya hidup benar di dalam pemerintahannya. Apakah kebenaran atau dikaiosine? Dikaiosine punya pengertian yang keempat adalah kebaikan. Siapapun yang diperintah oleh Tuhan pakai firman akan berpindah dari gaya hidup yang jahat, salah, kepada gaya hidup yang benar. Siapa saja terbiasa hidup pada gaya hidup yang benar, yang terjadi adalah mereka akan secara natural menjadi orang baik yang terbiasa mengerjakan apa yang baik Pak Ibu. Ingat ini Pak Ibu, orang baik belum tentu benar, tapi orang benar itu pasti baik. Sekarang ini yang perlu kita cek ulang. Waktu Tuhan kita biarkan perintah kita pakai firman-Nya dalam perenungan tiap-tiap hari atas kehidupan kita. Harusnya, saudara dan saya bukan hanya dikenal sebagai orang yang hidup pakai standar Kristus dalam kebenaran. Saudara dan saya bukan hanya dikenal sebagai orang yang memiliki integritas. Saudara dan saya bukan hanya dikenal sebagai orang yang terbiasa hidup di dalam kekudusan. Tetapi saudara dan saya harusnya juga dikenal sebagai orang baik yang terbiasa mengerjakan perbuatan-perbuatan baik dalam kehidupannya kita. Pengertian tentang kebenaran atau dikaiosine yang berikutnya, Alkitab bilang begini Pak Ibu, tidak menghakimi. Yang berikutnya adalah tidak munafik. Seharusnya kalau saudara dan saya mengaku betul bahwa kita sedang hidup dalam kerajaan Allah, saudara dan saya harusnya dikenal sebagai orang-orang yang tidak terbiasa mengembangkan asumsi tentang orang lain, tidak terbiasa memfitnah orang lain, tidak terbiasa menghakimi orang lain dalam ketidakadilan pada sisi pandangnya kita. Hal yang saudara dan saya harus ingat dengan baik. Kalau mau menilai orang, nilai pakai standar kebenaran. Kalau mau menilai orang, nilai, jangan menyimpang dari apa yang Alkitab ajar. Tapi tentang persoalan menghakimi, ingat ini baik. Saudara dan saya tidak punya hak untuk hakimi siapa saja. Sebab penghakiman kita pasti berat sebelah. Satu-satunya yang bisa menghakimi dengan adil adalah Tuhan sendiri. Jadi, putuskanlah untuk
hidup di dalam kebenaran. Biarkan Tuhan pakai firman-Nya di dalam seluruh kemahakuasaannya perintah hidup kita. Supaya pada waktu saudara berhadapan dengan contoh, orang-orang tidak masuk akal, orang-orang yang menyebalkan, orang-orang yang adalah iritasi dalam hidupnya kita, saudara dan saya tidak terjebak kepada kebiasaan menghakimi orang. Mengapa? Sebab kita telah terbiasa membiarkan firman perintah isi pikirnya kita, sehingga kita akan memilih untuk tidak menghakimi siapapun dalam kehidupan kita. Apakah kita bisa menilai orang? Bisa, karena semua orang memiliki kecenderungan berpola, Pak, Ibu. Bisa dibaca, bisa dilihat. Kita bisa nilai orang, tapi kita tidak punya hak untuk menghakimi orang. Kata berikutnya dari kebenaran adalah tidak munafik. Mengertilah Pak Ibu bahwa kalau Kristus perintah hidup saudara dan saya pakai firman-Nya, saudara dan saya akan menjadi orang yang begini, apa adanya, transparan, muka cuman satu. Kita nggak bermuka dua atau bermuka tiga atau bermuka 1000. Saudara dan saya akan menjadi orang-orang yang meninggalkan kemunafikan secara natural. Karena orientasi kehidupan kita, standar hidupnya kita adalah kebenaran Kristus di dalam firman-Nya. Begini Pak Ibu, di dalam kerajaan Allah, kemunafikan tidak pernah mendapat tempat. Kalau saudara selidiki Matius pasal 23, 8 kali Yesus mengulang kata celaka itu 8 kali. Ditujukan untuk siapa? Orang munafik. Yang begini, ngajar pintar tapi menghidupi nggak pintar. Nasihati orang pintar tapi tidak menghidupi apa yang dinasehatkan kepada orang. Nah ini yang Alkitab ajar. Tuhan dan firman-Nya harus memerintah saudara dan saya punya kehidupan. Supaya pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang bersih ketika dinilai oleh Tuhan dan bersih ketika dinilai oleh manusia. Kita menjadi orang-orang yang begini, dengan siapa saja kita duduk, dengan siapa saja kita berinteraksi, kemanapun kita pergi, di mana saja kita berada, muka kita cuma satu Pak Ibu, lempeng aja, lurus aja, bersih aja. Kita tidak berupaya untuk begini, bermain topeng dalam hidupnya kita. Kata munafik, kalau saya nggak salah bahasa Yunaninya bilang hupokrisis. Hupokrisis itu artinya adalah begini, pemain agama di atas panggung. Orang yang memerankan sebuah lakon, satu lakon yang tidak mewakili diri sendiri. Nah coba-coba, kalau saudara dan saya mengaku bahwa kita diperintah oleh Tuhan, pertanyakan begini, kita menghidupi kebenaran Kristus dalam standar tiap-tiap hari enggak? Kita hidup seperti cara kita hidup berdasarkan apa yang kita yakini dari firman Allah enggak? Atau kita berupaya hidup untuk tampak baik di depan orang lain padahal di dalam kita enggak baik. Tampak suci di depan orang lain tapi di dalam kita enggak suci. Tampak mulia di depan orang lain padahal di dalam kita enggak mulia. Jago banget bikin semua teori dan ajarkan kepada orang tapi dalam hidup tiap-tiap hari kita enggak menghidupi apa yang kita ajar. Nah itulah pentingnya, itulah mengapa penting Yesus berkata cari dulu kerajaan Allah. Kalau Tuhan itu kita secara leluasa berkata kepada Tuhan, perintahlah saya hari ini, firman-Mu harus perintah saya, firman-Mu harus kuasai saya dalam pertimbangan, dalam perenungan, dalam penggunaan nalar, dalam apa saja langkah hidupnya saya. Firman-Mu harus perintah saya, Engkau harus perintah saya. Maka yang akan terjadi Pak Ibu, saudara dan saya akan sangat berhati-hati hidup. Kita akan memilih untuk begini, hidup apa adanya. Kita akan latih diri kita tiap hari untuk bermain pada standar kebenaran seperti yang Yesus ajar kepada kita. Amin. Tinggalkan kemunafikan Pak Ibu. Percayalah Pak Ibu, pakai topeng banyak itu melelahkan. Lebih baik pakai wajah sendiri. Kalau memang kita sedang belajar untuk menjadi lebih baik, so be it. Tapi jangan berupaya untuk jadi baik tampak di luar saja dan di dalam rusak, nggak pernah diperbaiki. Bukankah ini yang Yesus bilang? Kamu orang munafik sama seperti kuburan saja. Di atasnya putih, tetapi di dalamnya penuh tulang belulang. Kalau saudara dan saya tidak diperintah oleh Tuhan pakai firman-Nya, yang terjadi adalah kita bisa tipu orang Pak Ibu, tapi kita tidak bisa tipu Tuhan. Kita bisa tipu orang, tapi kita tidak bisa tipu diri sendiri.
Saudara dan saya bisa tampak baik di depan orang, tapi kita juga tahu bahwa di dalam kita nggak baik. Makanya mari, kasih diri, carilah dahulu kerajaan Allah. Pikirkan, renungkan, selidiki ulang, gunakan pertimbangan nalar. Sampai hari ini saya diperintah oleh firman Tuhan nggak? Cek itu baik, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa berhasil hidup di dalam kebenaran yang adalah standar, kebenaran Kristus yang adalah standar dalam kerajaan Allah. Saya ulang Pak Ibu, orang yang diperintah oleh Kristus akan ditolong di dalam kemahakuasaan Tuhan, supaya pada akhirnya saudara dan saya bisa hidup benar di dalam Kristus. Saudara dan saya bisa dikenal sebagai orang-orang yang memiliki integritas. Saudara dan saya bisa dikenal sebagai orang-orang yang hidup di dalam kekudusan. Saudara dan saya akan dikenal sebagai orang-orang yang hidup tidak menghakimi orang lain, hidup dalam keadilan, tidak terbiasa munafik di depan orang, apalagi di hadapan Tuhan. Dan yang terakhir, kalau saudara dan saya diperintah oleh Tuhan, kebenarannya ada dalam kehidupan kita. Tahukah saudara bahwa kebenaran firman Allah akan menolong saudara dan saya di kayu sunne? Itu artinya ini, kebenaran firman Allah akan memberikan keseimbangan dalam cara berpikir kita, dalam rasa di dalam kita, dan dalam tindakan yang kita manifestasikan keluar. Saya ulang. Kalau Tuhan dengan firman-Nya memerintah hidup saudara dan saya, maka saudara dan saya akan dimampukan hidup di dalam kebenaran Kristus. Nah, kebenaran Kristus itulah yang akan membuat saudara dan saya menjadi seimbang dalam cara berpikir, dalam rasa, dan dalam tindakan yang kita pertontonkan di hadapan orang lain. Berarti kan Alkitab lagi bilang, kalau Tuhan dan seluruh firman-Nya dan seluruh hikmat-Nya tidak mendominasi kita punya kehidupan, yang akan terjadi adalah saudara dan saya punya isi pikir pasti nggak seimbang. Rasa di dalam kita pasti nggak seimbang. Tindakan yang kita pertontonkan di depan orang lain pasti nggak seimbang. Lebih banyak bahasa sekarang, kita akan lebih condong baperan Pak Ibu, gampang tersinggung, menilai segala sesuatu berdasarkan asumsi. Kita nggak punya dasar yang kuat untuk hidup pakai standar. Makanya kenapa ini yang Alkitab bilang, Yesus sudah mati, tebus saudara dan saya. Dia beli kita dengan harga yang mahal. Dia punya hak untuk perintah saudara dan saya menggunakan kebenarannya dalam kehidupan kita. Sesungguhnya kerajaannya itu sudah datang dalam hidupnya kita. Cuma kita punya masalah. Kita nggak suka diperintah oleh Tuhan. Manusia di dalam seluruh kekuatan kedagingan tidak suka diperintah oleh Tuhan. Tidak suka dituntun oleh Tuhan pakai firman. Makanya yang terjadi adalah saudara dan saya mengalami realita kurang di bagian dalam. Sehingga pada akhirnya banyak orang mengalami keadaan ini kan Pak Ibu. Stres, depresi, tertekan, ketakutan, khawatir, kehilangan sukacita, kehilangan damai sejahtera, hidup tidak seimbang, nggak bisa nikmati hidup. Nah itulah sebabnya kenapa Alkitab bilang, cari dulu Tuhan punya kerajaan. Hiduplah di dalam Tuhan punya kebenaran. Supaya pada akhirnya apa yang kurang dalam hidup saudara dan saya, itu akan ditambahkan oleh Tuhan dalam kehidupan kita. Nah mari sekarang saudara kembali dengan saya, lihat ayat yang ke 32 tadi. Matius pasal 6 ayat 32. Alkitab bilang, semuanya itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapakmu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Bapak bilang di ayat 32 bahwa semua bangsa mencari hidup, semua bangsa mencari makan, minum, dan pakai. Semua bangsa memiliki kebutuhan-kebutuhan pokok, kebutuhan-kebutuhan sekunder, kebutuhan-kebutuhan yang lain. Nah, ini yang Alkitab bilang, Bapak tahu kamu butuh hal yang sama. Butuh hidup, butuh makan, butuh minum, butuh pakai. Semua kebutuhan dalam hidupnya kita, Bapak paham kita butuh. Makanya ini yang Alkitab bilang, di dalam seluruh pemahamannya,
gampang bagi Bapa untuk menyiapkannya, menyediakannya kepada saudara dan saya. Dalam kaitannya dengan pemenuhan apa yang kurang pada kita, ini yang Tuhan bilang, prioritaskan Tuhan. Biarkan Dia ambil alih kekuasaan dalam kehidupan kita, supaya apapun yang kurang dalam hidup saudara dan saya, Dia berkuasa untuk menambahkannya dalam hidupnya kita. Makanya coba saudara lihat di ayat yang ke-34, Alkitab bilang, setelah Dia mengajarkan ayat 33, ayat 34 Alkitab bilang ini, sebab itu, janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Kata khawatir di situ merimnao. Merimnao itu kan artinya begini, terganggu, gelisah, perhatiannya kita terbagi dengan semua hal yang ada dalam kehidupan yang kita tahu betul nggak bisa memenuhi apa yang kurang di dalam kita. Ini yang Alkitab bilang, Bapak tuh paham apa yang kurang dalam kita. Bagian kita sekarang adalah cari dulu Dia punya pemerintahan, kasih biar Dia perintah kita. Perintah kita dalam pikiran kita, perenungannya kita, permainan nalarnya kita, gaya hidupnya kita tiap-tiap hari. Kasih biar Dia perintah saudara dan saya punya kehidupan. Supaya pada akhirnya saudara dan saya terlatih untuk hidup di dalam kebenaran. Waktu saudara dan saya seimbang di dalam, Tuhan memerintah dalam kehidupan kita, kebenaran memerintah dalam kehidupan kita. Percayalah bahwa apapun yang kurang dalam hidup saudara dan saya, Tuhan akan menambahkannya. Ingat, Dia tidak menambahkan cuma satu kali. Tadi saya sudah bilang kepada saudara, Dia akan tambahkan ulang dan ulang dan ulang dan ulang. Sehingga pada akhirnya tidak ada dari antara kita yang mengalami kosong di dalam atau kurang dalam kehidupan. Amin. Saya berharap saudara dan saya bisa hidup di dalam kebenaran ini, supaya pada akhirnya dari cara hidup kita yang benar, nama Tuhan dipermuliakan. Saya selesai Pak, Ibu, mari kita berdoa. Kami berdoa meminta supaya biarlah kesadaran kami bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kami, betul-betul mendominasi isi dari pemikiran kami, mendominasi perenungan kami, permainan nalar di dalam kami, mendominasi pemahaman kami, supaya pada akhirnya kami bisa dikenal sebagai orang-orang yang sangat rela diperintah oleh Tuhan pakai seluruh kebenaran firman Allah. Kami berdoa biarlah dalam keseharian kami ditemukan sebagai orang-orang yang hidup benar di dalam standar kebenaran Kristus. Ditemukan sebagai orang-orang yang memiliki integritas, hidup di dalam kekudusan, tidak terbiasa menghakimi orang lain, hidup terbiasa untuk berbuat baik, menjadi orang-orang yang tidak terbiasa munafik lagi dalam hidup, menjadi orang-orang yang sangat seimbang dalam pemikiran, dalam rasa, dan dalam kelakuan yang dipertontonkan. Merdeka dari semua bentuk asumsi yang mencelakakan kami dalam persoalan menilai siapa saja. Kami berdoa, perintahlah kami pakai firman-Mu ya Tuhan, supaya kami betul-betul hidup seperti standar yang Tuhan mau untuk kami hidup di dalamnya. Kami tahu ketika yang utama kami kerjakan, maka yang penambahannya, hal-hal yang lain di samping hal yang utama, Tuhan akan menambahkannya untuk kami. Ketika kami mengerjakan hal yang utama, kami tidak akan kurang di dalam, kami tidak akan kosong di dalam. Tuhan akan menambahkan apa saja dari pertimbangan Tuhan untuk hidup kami, sehingga kami menjadi orang-orang yang penuh karena Tuhan telah menambahkan apa yang kurang di dalam kami. Angkat kebiasaan kami terjebak dari kekhawatiran. Biarlah hidup kami sangat dikuasai oleh keyakinan akan kebenaran, supaya kekhawatiran menyingkir dari hidupnya kami, lalu kami bergantung penuh kepada pemerintahan Tuhan dalam kehidupan kami. Saya berdoa kepada semua saudara, untuk semua saudara. Saudara siapapun yang mengalami keadaan kurang dalam hidup, dikurangkan dalam kehidupan, hari ini kiranya waktu saudara memilih apa yang paling utama, mengerjakan apa yang esensi dalam kehidupan saudara, kiranya saudara mengalami realita ditambahkan apa saja oleh Tuhan dalam kehidupan saudara, sehingga kita semua akan hidup dalam kecukupan ilahi, hidup berkecukupan dalam
sukacita, hidup berkecukupan dalam damai sejahtera, hidup berkecukupan dalam hikmat, hidup berkecukupan dalam makan, minum, dan pakai, hidup berkecukupan dalam segala sisi, karena kita memilih untuk membiarkan hidup kita diperintah oleh Tuhan. Waktu saudara taat kepada firman Allah, kiranya seluruh berkat Tuhan turun atas kehidupan saudara, sampai kepada keturunan ke-7, bahkan keturunan ke-8. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, jangan lupa subscribe kalau saudara diberkati oleh firman Tuhan, supaya pada tayangan-tayangan berikutnya saudara akan mendapatkan peringatan di YouTube saudara bahwa ada tayangan yang baru. Saudara akan menjadi orang pertama yang akan mendapatkannya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.